Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bifutuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kalian, apa kabar hari ini? Baik. Kalau jawab baik, itu jawaban orang yang rezekinya pas-pasan. Padahal Allah sudah memberikan banyak limpahan nikmat, banyak rezeki. Karena itu bersyukurlah dan nyatakan syukurnya. La in syakartum la zidannakum. Kalau kamu bersyukur, sungguh pasti akan aku tambahkan, kata Allah. Jadi kalau ditanya apa kabar hari ini, tunjukkan rasa syukur yang maksimal. Bagaimana itu? Ya, saya maunya kalau ditanya apa kabar hari ini, jawab alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Itu jawaban orang bersyukur ya. Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Kita tes orang-orang di Den Haag ini, orang-orang yang rezeki pas-pasan atau orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Kita tes ya, Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ini orang bersyukur semua. Saya datang ke Den Haag ini kali kedua, tahun lalu bulan November. Ya. Tapi mungkin banyak yang belum jumpa waktu itu. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Wafiuddin. Ini nomor telepon rumah di Jakarta, gampang sekali nih. 470-4704. Oleh Telkom dikasih nomor yang bagus. Karena kalau Ustadz harus gampang dihubungi. Termasuk kalau ada suami istri berkelahi tengah malam harus gampang dihubungi. Ini nomor handphone saya, mobile phone 0811 90 40 10. Ini emailnya. Saya diamanahkan di Majelis Ulama Indonesia Pusat, di Komisi Pendidikan dan Kaderisasi sebagai Wakil Ketua, juga di PBNU di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama sebagai Sekretaris Divisi Diklat dan Kaderisasi. Kalau di Dompet Duafa, lembaga pengumpulan zakat itu di Dewan Pengawas Syariah. Ini kayaknya agak menciut apa setting di laptopnya. Biasanya agak lebar nih. Yang berlalu saya datang ke sini ada acara istighosah ya. Hari ini juga. Lalu waktu itu saya bahas materi apa ya? Ceramah apa? Ada ingat nggak? Oh, tentang zikir. Waktu itu. Oke. Apakah waktu itu materinya ini? Mengenal diri menggapai ilahi? Bukan ya? Bukan. Oke, kalau bukan, sekarang kita masuk. Mengenal diri menggapai ilahi. Poin pertama, pembahasan yang akan kita bahas adalah pengertian nafs dan hawa. Apa itu nafs? Apa itu hawa? Yang nggak ngerti bahasa Indonesia duduk bersebelahan dengan yang ngerti bahasa Indonesia supaya dibantu diterjemahkan. Karena sayanya yang nggak bisa bahasa Belanda. Apa itu nafs? Nafsu. Apa itu nafsu? Emosi, keinginan baik apa keinginan buruk?
dua-duanya. Ya, nafsun tulisan bahasa Arabnya, nafsun dibaca berhenti jadi nafs, terserap ke bahasa Indonesia menjadi nafsu, dan di Indonesia nafsu itu diartikan hasrat jahat, gejolak-gejolak kebinatangan, keinginan-keinginan buruk, bahasa Inggrisnya lust, atau biological instinctive desire. Tapi apakah betul makna ini? Ternyata keliru. Di dalam bahasa Arab makna nafs bukan seperti ini. Para ustadz sering ceramah, kalau kamu memiliki ide yang baik, jangan kamu menyuruh orang melulu. Ibda binafsi. Ibda artinya mulailah. Bi dengan nafs, apa arti nafs? Bayangkan kalau diartikan nafs itu hasrat jahat. Jadi ibda binafsi, mulailah dengan hasrat jahatmu. Nggak cocok. Sebenarnya nafs dalam bahasa Arab artinya diri. Nafs, diri, pribadi, ego, self. Start with yourself. Ibda binafsi. Jadi nafs artinya diri atau individu. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak akan memberikan beban nafsan, kepada nafs, kepada suatu diri atau kepada seseorang, kepada suatu individu, kepada suatu pribadi. Tidak akan diberikan beban kecuali sebatas kemampuannya. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum, hendaknya setiap nafs, hendaknya setiap diri, hendaknya setiap individu, hendaknya setiap orang, setiap pribadi mengamati apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Ayat lain, khalaqakum, dia telah mencipta kamu, min nafsin wahidah, mencipta kamu dari nafs, dari diri, dari individu, dari pribadi yang satu. Itulah pengertian nafs. Ringkas cerita, sebenarnya makna nafs dalam bahasa Arab artinya diri. The ego, the self, individu. Maka orang-orang Arab keturunan Yaman yang banyak tinggal di Indonesia suka ngomong begini, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Apa itu nafsi-nafsi? Dewek-dewek, kata orang Tegal. Sendiri-sendiri. Ilmu tentang diri, ilmu tentang pribadi, ya. Psikologi dalam bahasa Arab ilmu nafs, ilmu tentang diri, tentang kepribadian. Inilah makna nafs. Lalu yang selama ini dikenal di bahasa Indonesia sebagai nafsu dalam arti dorongan-dorongan seks, dorongan makan minum, dorongan untuk ngobrol, dorongan untuk mengantuk, untuk tidur. Itu apa dong kalau bukan nafsu? Dalam bahasa Arab itu disebut al-hawa. Karena hawa bisa merusak diri, hawa bisa merusak seseorang, dorongan-dorongan biologis bisa merusak individu, maka di Indonesia sering disambung menjadi hawa nafsu. Padahal di bahasa Arab tidak ada istilah hawa nafsu. Di bahasa Arab nafs ya nafs, hawa ya hawa. Itu ya. Oh, jadi ini makna hawa. Hasrat biologis, dorongan emosional. Pantaslah kaum hawa itu. Kenapa itu proyektornya? Bukan itu. Kalau yang disebut kaum hawa itu
tulisan Arabnya pakai H kecil. Hawa, Eva. Yang sedang kita bahas pakai H besar, Hawa. Ya. Nah, ini lain, ini kaum perempuan, Hawa. Bu, siapa itu Siti Hawa? Istri Nabi Adam. Apa yang paling menarik dari Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa? Dari dua orang ini apa yang paling berkesan bagi Bapak Ibu? Syarat keinginan. Kalau saya sangat terkesan Nabi Adam dan Hawa itu adalah pasangan suami istri yang paling ideal, pasangan suami istri yang paling baik. Karena sepanjang hidup rumah tangganya mereka tidak pernah konflik dengan mertua dan adik ipar. Itu pasangan suami istri yang paling ideal, tidak pernah konflik dengan mertua. Oke, itulah pengertian nafs dan hawa. Satu ya. Sekarang yang kedua, kalau nafs artinya diri, self, individu. Lalu yang mana diri kita yang sebenarnya? The true of ourself. Ya, the true self. Diri yang sebenarnya yang mana? Banyak orang kalau bertanya, mana dirimu? Tunjukkan padaku, mana dirimu? Orang bilang, inilah diriku. Bukan, itu dada. Lalu mana dirimu? Ya semua inilah. Sejak kapan jadi orang? Sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya ini, badannya ini. Banyak orang memahami dirinya adalah tubuh ini. Dia memahami dirinya semata-mata tubuh fisik, biologis. Mana diriku? Ya ini tubuh. Kalau kita memahami diri kita cuma tubuh, badan, physical body, berarti kita sudah terjebak oleh alam pikiran materialisme. Kita sudah sangat materialistik. Kita menganggap sesuatu hanya eksis kalau dia berwujud berupa materi, berupa benda. Hati-hati. Kalau kita menganggap manusia hanya sebatas tubuh, jadi orang sejak tubuh ini terlahir, lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Sama-sama punya tubuh. Apa bedanya yang kiri dengan yang kanan ini? Sama-sama punya mata, sama-sama punya hidung, sama-sama punya telinga, sama-sama punya dagu. Nah, congor juga sama, kelakuan juga mirip. Oleh sebab itu, jangan pernah mengartikan manusia adalah tubuh. Manusia semata-mata badan fisik. Kalau kita mengartikan manusia tubuh badan fisik, apa bedanya? Sama-sama punya badan. Makanya saya suka mengingatkan, wahai bapak-bapak yang punya bulu lengan lebat, bulu dada banyak, bulu kaki banyak, jangan merasa jantan dulu. Sebenarnya bulu-bulu badan yang lebat bukan bukti kejantanan. Itu adalah bukti proses evolusi yang belum tuntas. Jadi kalau begitu, diri manusia yang hakiki yang bagaimana kalau bukan tubuh? Allah mengingatkan di dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani, bukankah telah datang atas insan hinum minad dahr, suatu masa dari waktu dulu, yang pada masa dulu itu insan sudah ada, namun lam yakun syai'an mazkura, itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa dikenali, belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Apa sebab? Ketika Allah mencipta manusia, yang pertama dicipta bukan tubuh, bukan badan dulu. Kapan tubuh kita ini terbentuk? Beberapa puluh tahun lalu ketika ibu kita hamil mulai terbentuk janin. Tapi jauh sebelumnya Allah sudah mencipta kita sebagai makhluk rohani.